sendiri memang menggiurkan karena biayanya yang lebih murah ya warga. Tapi bisa dibilang resikonya cukup tinggi. Apalagi jika ada riwayat sakit atau untuk jamaah lansia. Beda cerita kalau warga menjalankan ibadah umroh melalui agen perjalanan resmi. Dari bandara keberangkatan aja, semua sudah diatur supaya jamaah nggak terpisah dari rombongan. Halo warga. Nih, ini sekarang saya lagi sama ibu-ibu rombongan jamaah umroh. Halo Bu. Ini udah perjalanan menuju ke bagian imigrasi. Untuk kita bentar lagi mau mulai masuk ke dalam ruang tunggu. Nah, jadi beda kan kalau kita umroh dengan travel resmi. Dari kostum aja itu udah seragam. Kita semuanya berbatik. Nah, terus dia ada nemtek-nemtek yang dibagikan ke setiap para jamaah. Ya, jadi hal seperti ini yang kita dapatkan untuk menghindari para jamaah itu tersesat. Meski nggak wajib, penggunaan seragam jadi mempermudah agen perjalanan mengontrol jamaah. Apalagi, tidak jarang peserta umroh adalah warga lanjut usia. Jadi benar-benar harus dijaga. Pada masa pandemi, hanya warga berusia 18-65 tahun yang diperbolehkan berangkat ke Tanah Suci. Sejak Oktober 2022 lalu, pemerintah Arab Saudi menghapus batasan usia umroh. Perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah memakan waktu sekitar 9 jam. Penggunaan maskapai untuk jamaah umroh juga ada aturannya loh warga. Kementerian Agama mengharuskan agen travel untuk menyediakan penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi. Kalaupun harus transit, maksimal cuma boleh 1 kali. Kalau sampai transit 2 kali, artinya sudah menyalahi aturan. Halo warga, aduh ini alhamdulillah. Ini setelah tadi sekitar 9 jam perjalanan di udara, ini kita sudah mendarat di Jeddah. Nah, jadi koper-koper jamaah udah diatur, bus sudah siap, kita tinggal persiapan masukin koper ke dalam bus, tempat parkir bus. Saya mau cari dulu nih warga. Perjalanan berjam-jam menuju Tanah Suci memang menguras energi ya warga. Umroh melalui agen perjalanan resmi biasanya sudah termasuk jasa porter untuk mengangkut barang bawaan. Soal transportasi juga udah disediakan kendaraan sendiri untuk jamaah. Tinggal duduk manis sampai ke hotel atau ke tempat-tempat ibadah dan ziarah. Kebayang nggak? Kalau umroh mandiri, jamaah harus geret-geret koper mencari transportasi umum. Belum mulai ibadah, udah keburu capek ya warga. Ya, alhamdulillah warga, ini Masya Allah saya dan jamaah sudah mendaratkan kaki di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu bus di belakang. Ini saya mau masuk ke dalam hotel. Pak, tempat kita beristirahat, tempat kita nginep. Adem banget, sejuk. Soal penginapan, umroh mandiri biasanya mengincar hotel-hotel dengan harga miring yang biasanya berlokasi agak jauh dari tempat ibadah. Sementara agen umroh resmi harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Agama, yaitu minimal hotel bintang 3 untuk jamaah. Sebenarnya kenapa backpacker bisa lebih murah? Karena dia bisa keluar dari pakem standar Kemenak yang udah ditentukan. Misalnya di bawah bintang 3, jaraknya juga ada sekian kilo yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Jadi murahnya karena memang dia bisa custom di luar standar Kementerian Agama. Warga harus tahu, jarak dari hotel menuju tempat ibadah juga ada aturannya loh. Di kota Madinah, hotel jamaah maksimal berjarak 650 meter dari Masjid Nabawi. Sementara di kota Mekah, hotel maksimal berjarak 1000 meter dari Masjidil Haram. Jika penginapan berjarak lebih dari yang ditentukan, agen perjalanan wajib menyediakan transportasi selama 24 jam. Sebagai informasi nih, setiap tahunnya ada 1,4 juta warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Meski jumlah jemaah yang umroh lewat jalur resmi masih lebih banyak, tetap saja fenomena umroh backpacker ini mulai menimbulkan kekhawatiran. Soalnya mereka yang umroh secara mandiri seringkali belum mengetahui tata cara urutan ibadah umroh yang benar. Apalagi jika umrohnya baru pertama kali. Umroh backpacker kerap kebingungan dengan urutan-urutan ibadah umroh. Kebingungan yang sebetulnya tidak akan terjadi jika jamaah pergi umroh melalui jalur travel resmi, di mana jamaah akan memperoleh pembimbing atau pendamping selama pelaksanaan ibadah umroh. Kenapa
Kemenak itu sekarang menggalakkan umroh itu harus lewat biro, agar kalau terjadi sesuatu hal di Saudi Arabia sana, itu Kemenak bisa memantau atau bisa meminta pertanggungjawaban lebih clear ke siapa yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Kalau jalan sendiri, resikonya maka ditanggung sendiri. Hotel misalnya tidak available kamarnya setelah di booking, ya itu jadi resiko masing-masing. Ketegasan pemerintah dalam menangani umroh bukan sekadar soal bisnis saja ya warga, karena nyatanya umroh mandiri yang belakangan ini jadi alternatif untuk beribadah sambil liburan tidak berdampak signifikan pada usaha agen perjalanan. Urusan keselamatan jamaah umroh lah yang menjadi perhatian pemerintah utama, terutama Kementerian Agama. Ada harga, ada fasilitas. Meski biaya yang dikeluarkan untuk umroh mandiri selisihnya lumayan jika dibandingkan dengan biaya agen travel resmi, faktor kenyamanan dan keselamatan tetap harus diutamakan ya warga. Apalagi untuk warga lanjut usia yang butuh perhatian khusus. Jangan sampai karena mau hemat, malah mengorbankan fokus untuk beribadah.